Baik, hai, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Petani Kota dari Jakarta Selatan. Nah, kali ini teman-teman saya mau sedikit mereview tentang produk blower oksigen atau aerator oksigen, tapi yang AC/DC teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin tahu juga ya. Jadi kalau kebanyakan produk aerator atau blower oksigen yang beredar di pasaran saat ini kan yang ketika mati listrik PLN maka aerator atau blowernya ikut mati gitu ya. Nah, kalau yang AC/DC itu ketika listrik PLN mati maka alat ini tetap akan berfungsi dengan tenaga dari baterai atau aki yang ada di dalam alat tersebut. Nah, itu yang namanya blower oksigen AC/DC atau aerator AC/DC. Nah, cuman itu pun di pasaran saat ini kebanyakan itu yang beredar adalah AC/DC yang kapasitas kecil. Jadi paling cuman kayak kotak kecil 5 kali 15 cm gitu ya, kecil, kayak aerator biasa, terus 2 outlet hanya untuk akuarium kecil atau kolam kecil. Nah, kali ini saya mau mereview blower oksigen AC/DC yang kapasitasnya cukup besar. Ini pun saya mencari juga cukup lama ya teman-teman ya. Ini alat yang benar-benar dicari-cari. Karena teman-teman mungkin lihat juga di video-video saya sebelumnya, beberapa kali ikan saya pada mati gara-gara listrik dari PLN mati atau karena konslet dan lain-lain gitu. Nah, insya Allah ini alat ini bisa menjadi alat untuk mitigasi resiko itu. Jadi sebelum itu kejadian kita masih punya power sehingga blower oksigen di kolam itu akan tetap hidup. Nah, teman-teman, ini saya mau mereview produk asal Cina, namanya Sunsun JT898. Ini seri produk yang kapasitasnya paling besar di seri YT ya. Dan di pasaran kita akan masih sangat jarang kalau saat ini cari produknya ya, produk sejenis maksudnya yang kapasitas besar. Jadi mungkin hanya beberapa produk aja yang mengeluarkan. Nah, ini teman-teman penampakannya. Jadi dimensinya kurang lebih 20 kali 35 cm. Tebelnya kurang lebih ya 15 cm ya. Jadi ini cukup besar dan ini cukup berat teman-teman, karena infonya ada 2 aki ya di dalam mesinnya. Nah, ini teman-teman kapasitas daya listriknya ini 115 watt, jadi cukup tinggi. Tekanannya itu 0,28 MPa kalau nggak salah ya. Jadi cukup lumayan. Ini outletnya ada 16 teman-teman. Jadi kanan kiri 8 dan 8, ini yang warna hijau. Terus ada pengatur tekanannya. Nah, ini saya setel tekanan 75% dari kapasitas maksimalnya. Ini ya di sini ya. Itu ya teman-teman ya, ini seperti ini. Nah, ini teman-teman saya sudah coba sekian waktu dan menurut saya ini cukup baik ya. Artinya saya menggunakan 16 outlet tadi untuk mensuplai 5 titik kolam ya, kedalaman rata-rata 80 cm airnya ya. Jadi itu yang di sana, di ujung sana itu ada 4 titik blower. Lalu di sini ini ada 3 titik nih ya teman-teman. Yang dari alat tadi semburannya di kedalaman air 80 cm itu kurang lebih seperti ini. Terus yang di pojok sana itu yang dari AC/DC. Terus satu lagi yang ketiga nih.
Nah, jadi lumayan kenceng. Nah, yang di sini kolam yang satunya ini karena airnya lebih dangkal sedikit ya. Jadi ini sekitar 60 cm, jadi dia lebih kenceng. Itu. Nah, itu yang di pojok sana tuh. Nah, kalau yang di sini ini, lalu yang di sana, dan yang di ujung sana tuh, yang itu ya. Nah, ini yang di sini, ini juga airnya hanya sekitar 40 cm, jadi lebih kencang ya. Nih, sama itu. Nah, yang di sini, yang kolam 2,5 kali 5 meter ya. Lalu itu, ini yang menggelantung ini. Lalu ini, dan juga di sana. Nah, itu ya teman-teman, tadi contoh bagaimana tekanannya itu cukup lumayan ya. Nah, kalau dari keterangan di kerdusnya itu kan 0,28, itu kan setara dengan kalau produknya Risan LP20 ya teman-teman. Tapi kalau LP20 kan outletnya hanya 6, kalau ini outletnya adalah 16. Dan menurut saya cukup mengejutkan bagi saya, 16 outlet tekanannya 0,28, tapi ternyata masih lumayan kenceng di 16 titiknya gitu ya. Kan biasanya kalau banyak mungkin hanya akan kenceng di 10 titik gitu ya, 6-nya mungkin kurang kenceng, tapi ini alhamdulillah cukup kenceng semua ya. Ya, ini masih relatif baru, belum terlalu lama, tapi menurut saya ini sudah cukup bagus. Ini pun tadi seperti saya bilang, ini baru 75%. Kalau tadi pengatur tekanannya kita maksimalkan, itu akan lebih kencang lagi. Nah, kalau ngomong-ngomong soal harga, ini memang harganya tentunya relatif agak mahal daripada blower yang biasa ya, tapi ini masih di bawah 5 juta lah kasarannya ya, karena banyak juga blower itu kan teman-teman tahu, banyak juga kalau yang kapasitas besar itu ada yang di atas 5 juta gitu ya, merek-merek tertentu. Ini masih di bawah 5 juta, dan mungkin kekurangannya dalam tanda kutip menurut saya itu listriknya gede, 115 watt, tapi ya itu terkompensasi lah dengan manfaat yang kita dapatkan. Daripada nanti listriknya mati atau rusak, ikannya mati lagi ya, ini bismillah, moga-moga ikhtiar ya 115 watt. Nah, kekurangan selanjutnya dalam tanda kutip ya, itu suaranya teman-teman. Suaranya ini cukup keras, cukup bising ya. Ini ya. Jadi meskipun saya angkat gini pun ya tetap bersuara dia. Jadi memang asli suaranya begini nih, cukup keras. Tapi ya kalau kayak saya ini di kebun ya mungkin insya Allah relatif tidak mengganggu ya. Cuman kalau teman-teman mungkin di rumah, di dalam rumah ya, mungkin barangkali perlu dikasih tempat yang ada sedikit peredamnya barangkali gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini Sunsun YT898 ya. Jadi ini sebagai alternatif buat teman-teman untuk mengantisipasi blower oksigen dari resiko listriknya mati dan lain-lain ya. Insya Allah ini cukup membantu. Semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman. Like, comment, subscribe. Terima kasih. Salam petani.